Karena inilah KPU digugat sebesar 70,5 triliun rupiah. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Berbagai isu integritas dan fenomena yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan dan sangat meresahkan. Ini semua merupakan buntut dari ambisi Presiden Jokowi yang ingin memajukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi kontestan di Pilpres 2024. Padahal nih, usia Gibran yang baru aja berumur 36 tahun belum memenuhi syarat batas usia Capres dan Cawapres sesuai dengan Undang-Undang Pemilu yang minimal berusia 40 tahun. Tapi, apa sih artinya sebuah aturan kalau sang presiden sudah berkehendak? Karena aturan bukan halangan bagi pemangku kekuasaan tertinggi di negeri ini. Sebuah ambisi yang sangat dipaksakan pada akhirnya hanya menimbulkan efek domino yang merembet ke berbagai persoalan baru. Dan entah berapa banyak lagi aturan yang harus ditabrak dan berapa orang lagi yang harus ditumbalkan demi memaksakan sebuah ambisi dari presiden. Berawal dari gugatan syarat batas usia Capres dan Cawapres yang sudah diajukan ke Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konstitusi atau MK, agar Gibran memenuhi syarat. Sulit dipercaya kalau tanpa cawe-cawe presiden, putusan MK ini bisa menjadi karpet merah bagi Gibran agar bisa dicalonkan sebagai pasangan dari Prabowo. Karena ada adik ipar presiden di MK, yaitu Anwar Usman, yang terlibat langsung dalam penentuan putusan MK. Nah, karena inilah dianggap melanggar kode etik. Akibatnya, dugaan pelanggaran kode etik ini sedang ditangani oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Dalam hal ini, yang menjadi tumbal adalah pamannya Gibran, si Anwar Usman, yang menjadi terlapor karena dianggap memiliki konflik kepentingan dalam keputusan MK. Persoalan berikutnya adalah pendaftaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres di kantor KPU. Dan baru-baru ini KPU juga digugat oleh seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono. Si penggugat ini mempunyai latar belakang sebagai dosen, yaitu seorang akademisi. Jadi, Brian Demas ini bukan orang sembarangan. Dia memiliki kapasitas untuk menilai bahwa ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Ketua KPU. KPU ini dinilai terlalu prematur karena menerima pendaftaran Gibran sebagai Cawapres. Mestinya tuh KPU melakukan proses tahapan seperti verifikasi terlebih dahulu. Ketua KPU itu perlu melakukan rapat dengar pendapat bersama DPR untuk melakukan perubahan atau revisi PKPU sesuai dengan keputusan MK yang terbaru terkait syarat batas usia Capres dan Cawapres. Kalau PKPU sudah direvisi sesuai dengan keputusan MK yang terbaru itu, yang membolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun, asalkan punya pengalaman menjadi pejabat daerah, itu sudah memenuhi syarat. Kalau sudah direvisi seperti ini, barulah Gibran memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU. Tapi kenyataannya, perubahan PKPU itu belum dilakukan oleh Ketua KPU. Nah,
kalau PKPU belum direvisi, itu artinya peraturan yang lama, yaitu syarat minimum berusia 40 tahun, masih berlaku dan sifatnya mengikat, belum berubah sama sekali. Sekarang yang menjadi masalah adalah KPU belum merevisi PKPU. Malahan sudah menerima pendaftaran pasangan Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres. Jadi ada kesan kalau ketua KPU ini terburu-buru menggelar karpet merah untuk putra mahkota, sehingga dia memangkas beberapa prosedur yang semestinya dilakukan terlebih dahulu sebelum menerima pendaftaran mereka. Maka dari itu, Brian Demas ini melihat bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Gibran kemarin itu tidak memiliki dasar hukum atau legal standing yang tepat. Karena ini tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam PKPU bahwa syaratnya hanya 40 tahun. Belum ada tambahan frasa terbaru sesuai dengan keputusan MK yang kemarin. Karena inilah KPU digugat sebesar 70,5 triliun rupiah karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Angka 70,5 triliun rupiah itu senilai dengan anggaran pemilu, sesuai dengan angka yang disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani. Maka, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua KPU dinilai sama merugikan negara sebesar 70,5 triliun rupiah. Secara teori hukum, publik boleh aja optimis kalau gugatan ini bakal diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, kalau gugatan ini diterima, maka bisa dipastikan pendaftaran yang sudah dilakukan oleh pasangan kontroversial Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres dan cawapres itu akan gugur dengan sendirinya. Apakah Presiden akan kembali melakukan cawe-cawe atas gugatan yang sudah dilayangkan terhadap KPU? Karena Presiden ini mempunyai sumber-sumber kekuasaan yang berlimpah yang dapat digunakan untuk berintervensi lembaga-lembaga negara lainnya. Apalagi yang dipertaruhkan ini adalah nasib putranya sendiri. Dan dengan melihat adanya fenomena pelanggaran konstitusi dan beberapa aturan lainnya yang seolah-olah diorkestrasikan untuk memuluskan jalannya Gibran menuju Pilpres 2024. Maka netralitas dari Presiden Jokowi terhadap Pilpres mendatang ini memang patut dipertanyakan oleh publik. Saya rasa sampai di sini pembahasan kita hari ini bersama saya, Yanti.